Ada sebelah sini. Duduk yuk. Sebelah sini dikit. Boleh agak majuan, Bapak. Bang Jody boleh. Bang Jody boleh. Mbak, yang di depan untuk pakai handphone, Boy. Udah, yuk. Yuk. Ya, lanjut. Ya. Bang, mikro udah. Ayo, lanjut. Cek. Deketin, Mbak. Ya, oke. Ya, gimana? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Nah, kesaksian AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga, kalau saya kemarin sudah menemui, sebelumnya juga ya kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah dapat kuasa dari para terpidana. Dan terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Ripaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibtu Rudiana, sekarang mungkin waktu itu Ibda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu. Itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah rata-rata S1, S2 dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina, kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan yang nyampe ke 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Dan Sudirman saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini yang terjadi. Ya sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah.
Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kami dari tim kuasa hukum hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan 2 orang ya yang bernama Aib dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aib dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses, lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dengan penjara. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun. Kita ingin mencari kebenaran, ya, yang hakiki, ya kan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan saya selaku kuasa hukum juga berkali-kali sampaikan, ini nggak tepat kalau kita hanya menyalahkan institusi kepolisian. Karena ini bukan semata-mata kesalahan dari institusi kepolisian. Memang betul peristiwa ini disidik pertama oleh institusi kepolisian, tetapi sudah P21, sudah diterima oleh kejaksaan dan sudah didakwa. Ya, lalu dakwaan jaksa sudah diakui oleh pengadilan dan sudah divonis di tingkat 1 dan diuji di banding dan bahkan kasasi. Artinya kami memperjuangkan yang tadi disampaikan oleh Kang Dedi adalah bahwa kami akan memperjuangkan secara hukum tentunya. Dan di sini sekali lagi jangan ada seolah-olah ingin kita menargetkan satu institusi tertentu. Tidak ada. Kami menargetkan adalah kehadiran harus ditegakkan. Kalau memang ini ada kekeliruan di dalam masa yang lampau yang sudah lalui dari mulai proses penyidikan sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019 nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Didi sendiri. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk garasi. Dan bahkan ada perdebatan di antara mereka bahwa ketika ada pernyataan, ada form permintaan kepada mereka untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya nggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu kan gitu kan, makanya garasinya ditolak gitu kan. Jadi banyak hal lah kejanggalan ini ya. Kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Dedi kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Itu yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi, kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak, sanak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul sekali lagi dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan diputuskan di pengadilan, bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding dan kasasi. Inilah yang harus kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara hukum. Jalur-jalur hukum yang dimungkinkan buat kami yaitulah peninjauan kembali. Itulah dalam hari ini kami melaporkan dalam rangka salah satunya menjadi novum untuk kami melakukan memori peninjauan kembali nanti. Begitu teman-teman. Yang hari ini ya, kami membawa paling sedikit ada 6 bukti ya. Hari ini ada bukti surat ya, yaitu berupa putusan petikan pengadilan nomor 4 ya dan nomor 3 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian kami membawa surat kuasaan surat kuasa ya dari para terpidana dan juga keluarga terpidana. Kami juga membawa bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana itu sendiri masing-masing. Banyak sekali. Bahkan saksi baru yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Aib dan Dede itu adalah patut diduga
ya patut diduga tidak benar. Maka kita uji kan gitu kan, membawa bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Ada bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang di podcast dari Kang Deddy Mulyadi. Pengakuan Aib dan Dede ya. Nah, pengakuan Aib dan Dede. Nah, itu visual dan kami cocokkan, oh ternyata sama pengakuan tertulis dengan pengakuan elektroniknya itu sama. Apa yang mereka bicarakan pengakuan di depan podcastnya Kang Deddy dengan apa yang tertulis, ya kan? Yang patut kita duga tidak benar. Apa saja yang ketidakbenarnya kami tidak masuk ke materinya, kan itu bagian dari yang kami mau laporkan. Kan gitu, begitu rekan-rekan. Kalau misalkan Aib dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aib dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Kan gitu. Dan ini saya udah bicara dengan keluarganya. Dan saya sampaikan di sini bahwa kekeliruan dalam pandangan kami atau peradilan yang sesat ini, pada akhirnya andai kata mereka terbebas dari hukuman dengan PK, mereka sudah ngomong tidak akan menuntut apapun pada negara. Dia hanya ingin keluarganya bebas. Gitu. Silakan Bu ngomong. Ya. Pernyataan Aib dan Dede yang paling keliru, paling buat sakit hati itu apa sih? Ya kan, ya kesaksian palsunya Mbak. Karena Iya. dugaan. Kan lihat dari warung. Dugaan dia lihat anak-anak lempar batu. Dugaan dia lihat dari jarak 100 meter malam hari. Jam 10 malam. Jam 10 malam sedangkan itu jalan menikung. Dan dugaan kejar-kejaran motor. Ya pokoknya nggak bener Mbak itu semuanya. Ya. Gini deh. Oh ya, itu kuasa hukum yang menjawabkan. Ini saya jelasin ya masalah Aib dan Dede ya. Yang pertama saya mendatangi warung tukang penjual nasi yang di depan tempat pencucian mobil, di mana Aib dan Dede bekerja. Kemudian saya bicara dengan yang punya warung. Yang punya warung menyampaikan bahwa jam 5 kami sudah tutup. Kami tidak jualan nasi, apalagi jualan rokok. Kemudian hampir seminggu yang lalu saya bertemu dengan pemilik warung Madura. Saya undang ke rumah, dia bicara dan membantah. Tidak ada peristiwa kejar-kejaran, tidak ada peristiwa pelemparan. Jarak antara gang depan SMP 11 dengan warung itu hampir 100 meter, jam setengah 10 malam. Dan bahkan dia memberikan ilustrasi, andai kata ada pelemparan, kan saya di situ lihat. Andai kata ada kejar-kejaran, kan saya di situ lihat. Dan kemudian apabila ada mayat di bawah atau korban di bawah dari flyover ke belakang tempat pencucian mobil, dia harus lihat dan tidak melihat. Dan saya katakan yang paling menarik adalah peristiwanya terjadi di belakang tempat pencucian mobil. Itu di situ ada kebun kacang. Di kebun itu nggak ada bekas telapak kaki orang, yang 11 orang itu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan.
Nah dari situ bisa terlihat ya, apalagi kapal yang 3 ini saya katakan itu makin fiktif saya katakan. Untung Sudirman tidak menyebutkan 30 orang. Kalau menyebutkan 30 orang repot lagi itu nanti polisi nyari. Pidana pembuktiannya kan bukan hanya keterangan saksi, tapi ada bukti-bukti lainnya. Lantas kenapa hanya AM dan DD aja yang dipersoalkan? Loh, pertanyaan saya adalah apakah ketika vonis dijatuhkan ada bukti mereka membunuh? Pastinya ada, Pak. Nggak ada. Karena dari semua level itu. Tidak ada buktinya, hanya kesaksian AFDD dan RT Pasren dan Ahmad Abdul Kahfi. Muhammad Abdul Kahfi. Alat bukti yang bentuk samurai nggak ada sidik jarinya. Itu dan perkara lain. Dan itu disebutnya bukan samurai, mandau. Kemudian batu tidak ada sidik jarinya. Kemudian balok nggak ada balok, yang ada bambu, nggak ada sidik jarinya. CCTV buka, nggak ada CCTV buktinya. Kalau itu Rudiana kenapa nggak ikut dilaporin ya? Baik. Ya. Nah itu kuasa hukum. Baik, rekan-rekan sekalian, yang tadi disampaikan Kang Dedi tentang motif Aib dan Dede, ya kita serahkanlah ke penyidik. Ini kan baru dugaan kami bahwa ada kesakit-hatian ya berdasarkan investigasi mandiri yang dilakukan oleh Kang Dedi, ya kan? Secara hukum patut diduga. Sekali lagi ya, makanya kami yakini bahwa ini ya silakan aja diuji bukti-bukti yang kami hadirkan ini. Apakah siapa-siapa lagi yang akan kami laporkan sepanjang bisa mengungkap kasus ini untuk terang benderang, ya kan? Karena ini sekali lagi melibatkan sampai ke putusan yang sudah inkrah, bukan hanya kepolisian, kan kita mesti koreksi semua nih, kan gitu kan? Harusnya kan kalau dari awal penyidikannya salah, jaksa jangan terima dong, jangan P21, kan gitu kan? Begitupun pengadilan. Jadi menurut saya sekali lagi, janganlah institusi seolah-olah kita ditabrakkan dengan institusi. Tidak ada keinginan kita untuk menyalahkan institusi. Ini mungkin oknum-oknum secara secara manusia saat itu mungkin ya kami nggak tahu bagaimana kebolongan dalam sistem ya yang kami sebut. Bapak Ibu sekalian, ya rekan-rekan, siapa-siapa lagi yang akan kami laporkan, ya tunggulah ya. Kami masih akan mengkaji menganalisa secara kronologis ya. Ya, memang ya sekali lagi penyebab ini semua rangkaian peristiwa ini kalau ditanya menyangkut Ibtu Rudiana ya, menyangkut dari sesudah mendapatkan dari Linda ya, Linda. Lalu pengakuan dari Aib dan Dede, lalu Ibtu Rudiana ini melakukan tanpa ada LP tanpa ada LP, tanpa ada sprindik, tanpa ada melakukan penyelidikan sendiri, menangkap ya kan 8 orang ya pertama, lalu berkembang menjadi 11 orang di unit narkoba yang tadinya sudah dinyatakan kecelakaan 7 yang ditangkap ya, ada yang dinyatakan sudah kecelakaan tunggal ya kan, lalu sesudah dilakukan menurut pengakuan klien kami nih, kemarin kami konfirmasi kembali di lapas tadi kemarin sore bahwa mereka itu diintimidasi, disiksa secara fisik, ya kan? Oleh siapa? Ya termasuk oleh Rudiana menurut pengakuan mereka. Ya kan gitu kan? Sehingga keterbatasan tidak tahan siksaan menurut pengakuan daripada klien kami, terpidana, Kang Dedi juga dengar kemarin. Iya. Kan gitu kan? Menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak tahan sehingga mereka mengaku, ya kan? Sehingga mengaku lalu baru diserahkan ke Polres untuk disidik, baru bikin LP. Ya, BAP-nya menurut pengakuan para terpidana mereka tidak di BAP langsung tanda tangan. Ini banyak hal-hal yang menurut kami yang kita perlu koreksi. Ya sekali lagi, ini bukan institusi. Ya kita koreksi bersama, buktinya bahwa ini sudah inkrah, kita hargai itu. Ya kan gitu kan, makanya akan menyusun dilaporkan. Kami lihat, kami masih analisa ya, intinya pasti akan ada langkah hukum kami. Bapak kan tadi bilang udah inkrah, berarti kan ini sudah diuji keterangan si Aib dan Dede di level pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai MA, dan di sana itu ada sarjana hukum, ada profesor hukum di sana. Kenapa Bapak tidak percaya dengan keputusan dari mereka itu? Ya, jadi saya bisa jawab gini, itu karena ada saksi baru, ada bukti baru yang kami hadirkan. Kan gitu kan, sehingga kita coba uji, kan gitu kan, kita laporkan, ya gitu, mungkin Kang Dedi. Baik, jadi gini, Anda kan bicara tentang hukum formal ya, diuji di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung. Pertanyaan saya adalah, apakah manusia
dimungkinkan nggak dia ada kelalaian. Nah, kalau manusia, kalau hakim sempurna, kalau jaksa sempurna, maka tidak akan ada peristiwa Sengkon dan Karta. Kan? Tidak akan ada. Makanya karena ruang hukumnya masih ada dibuka oleh undang-undang namanya PK, maka kita menempuh cara itu. Dan karena ruang hukum juga dibuka bahwa kesaksian palsu itu adalah tindak pidana, maka kita menguji kesaksian itu melalui institusi Mabes Polri. Dan ini bentuk bahwa kami sangat percaya terhadap institusi Mabes Polri mampu menyelesaikan ini secara objektif. Mungkin soal yang terbaru yang pra-peradilannya Peggy dikabulkan itu, kalau dari Kang Deddy sendiri bagaimana tanggapan? Ya cukup menyambut gembira, dan itu membuat kita lebih bersemangat untuk membantu pembebasan 7 terpidana dan 1 yang sudah bebas, yaitu Sakatata. Ya, itu kan menjadi angin bagi kami. Penanganan kasusnya secara keseluruhan sendiri bagaimana? Saya optimis kepemimpinan Pak Kapolri akan mampu bersikap objektif dan akan mengedepankan alat bukti sebagai dasar untuk mengambil keputusan mempidanakan seseorang. Ya, rekan-rekan sekalian, saya mau tambahkan sedikit ya. Kenapa kami PK? Di PK itu ada 3 hal yang setidaknya ya mengizinkan kita untuk melakukan PK. Dirasa kalau ada kekhilafan tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy, karena ini yang mengadili kan manusia semua ya. Kalau ada dirasa kekhilafan, itu salah satu alasan kita boleh PK, atau penerapan hukumnya yang kita rasa kurang keliru, tepat, atau ada bukti baru yang bisa kita temukan ya. Itu alasan-alasan yang dibolehkan oleh undang-undang ya kan kepada kita untuk melakukan PK ya, gitu ya. Itu kira-kira begitu. Siap. Ya, itulah Oke. kami bekerja dari situ gitu. Teman-teman ya. Makasih ya. Makasih ya. Mohon doanya. Ya, semangat. Kang Deddy, Aceh,